kita itu ngabdi kepada guru, kepada ulama itu tidak harus minta izin orangnya. Kayak apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, mencarikan air wudhu Rasulullah. Itu berarti ngabdi kepada gurunya, tidak harus minta izin ke orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita itu sunat balas budi kepada orang yang baik kepada kita, dibalas dengan doa baik, gitu. Jadi Rasulullah membalas ini, membalas kebaikan Abdullah bin Abbas, mencarikan air wudhunya, dibalas dengan doa yang baik. Kalau bisa doanya ya doa tentang ilmu agama. Kalau mau ditambahi ya lancar rezekinya atau apa urusan dunia agama akhiratnya. Jadi kalau kita tidak bisa, misal kita nyuruh-nyuruh orang, nyuruh-nyuruh berikan apalah, kita tidak bisa ngasih upah, kita kasih upah dengan doa yang baik, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hikmahnya cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi dzikri sulaha'i tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, lindungi kami semua dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai hati yang tidak bisa khusyuk, dari mempunyai amal ibadah yang tidak kau terima, dan dari mempunyai doa yang tidak mustajab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Na'danil judi wal karam ba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ilmu ulama, ilmunya ulama. Tapi yang jelas ulama di sini para kekasih Allah. Karena ulama yang takut kepada Allah adalah para waliullah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di ulama yang yakhsyallah, yang takut kepada Allah. Qala ba'du tabi'in. Sebagian tabi'in, istilah tabi'in berarti orang-orang yang ngaji ilmu kepada para sahabat Nabi. Istilah sahabat, orang-orang yang ngaji ilmu langsung kepada Rasulullah. Di tabi'in. Sebagian tabi'in bercerita, Ra'aitu, aku pernah melihat libni Abbasin radhiyallahu anhu majlisan. Melihat sebuah majelis yang dimiliki oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah, sekaligus anak angkatnya Rasulullah, sekaligus keponakan Rasulullah. Keponakan, sepupu ya, sepupu. Karena Sayyidina Abbas, ayahnya Abdullah bin Abbas, itu pamannya Nabi, adiknya Sayyid Abdullah. Tapi lain ibu. Dengan Sayyid Abdullah, Sayyidina Abbas itu lain ibu. Sayyidina Abbas ini satu ibu dengan Abu Lahab, Sayyidina Hamzah itu satu ibu. Kalau dengan ayahnya Kanjeng Nabi beda ibu, satu bapak. Tapi tetap Sayyidina Abbas berarti pamannya Rasulullah. Jadi kalau anaknya Sayyidina Abbas berarti misanannya Rasulullah, sepupunya Rasulullah. Terkenalnya Abdullah bin Abbas ini dengan panggilannya alam kunyahnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas
diketahui majelisnya oleh sebagian santrinya para tabi'in. Majelis tersebut yahikku li Quraisyin, seharusnya bagi orang Quraisy Mekah, antufakhira bihil araba wal ajama, untuk membanggakan majelis tersebut. Orang Quraisy kalau bisa membanggakan majelisnya Abdullah bin Abbas kepada orang Arab dan non-Arab ajam. Artinya kalau bilang Arab itu berarti Arab Saudi. Kalau Yaman, Oman, Mesir, Libya, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, Irak, Iran itu bukan Arab, itu namanya ajam. Karena jadi kalau dulu bilang Arab itu Arab Saudi. Baru saja kan namanya Saudi itu. Karena diambil dari raja yang menguasai Arab dulu, namanya Raja Saud. Akhirnya Arab Saudia. Jadi sekarang jadi nama negara Arab Saudi. Dulu Arab gitu saja. Jadi kalau sudah bilang Arab, yang dimaksud adalah ya Arab Saudi sekarang itu. Berarti kalau negara sekitar Arab Saudi itu bukan Arab, tapi negara ajam, non Arab gitu loh. Paham ya? Termasuk Indonesia, termasuk bangsa ajam. Seharusnya majelisnya Abdullah bin Abbas, katanya Ba'du Tabi'in, dibanggakan oleh orang Quraisy terhadap orang Arab sendiri yang selain orang Mekah, dan dibanggakan pula kepada yang selain Arab Saudi. Wadzalika, apa majelis yang dimaksud oleh Ba'du Tabi'in itu? Annahu kana yakumu, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini istiqomah ibadah, melakukan sholat subuh, qobliyah subuh, tahajud, mulai tahajud waktu sahur itu. Yakumu qablal fajri, dia beribadah kepada Allah sebelum datangnya waktu subuh. Mulai tahajud, witir, ya ada yang baca Quran, ada zikirnya, ada sholawatnya. Faya beko, aktivitas tersebut dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas terus menerus fil masjid, di masjid Nabawi ya. Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Nah, jadi beliau istiqomah seperti itu, zikir kepada Allah mulai sebelum subuh sampai terbitnya matahari. Berarti kalau sudah matahari terbit waktu sholat subuh habis. Setelah matahari terbit menunggu waktu sholat duha. Jadi matahari terbit itu masih belum masuk waktu sholat duha, karena tulu usyamsi menandakan waktu habisnya sholat subuh. Kalau masuk waktunya sholat duha dan sholat isyraq itu ketika irtifa usyamsi. Dari tulu usyamsi sampai irtifa usyamsi ini haram sholat Mas ya. Sama seperti setelah sholat subuh sampai tulu usyamsi ini haram sholat juga, ngerti? Dari tulu usyamsi sampai irtifa usyamsi juga haram sholat. Waktu tahrim sholat. Biasanya kalau sekarang ini waktu sholat subuhnya ke jam 4, adzan subuh jam 4, jam 5 sudah habis sholat subuh. Berarti tulu usyamsinya sekarang ini jam 5 lewat 2 menitan lah. Baru masuk waktu sholat duha itu jam setengah 6 kalau sekarang. Ini namanya irtifa. Setengah jam setelah terbitnya matahari itu masuknya waktu sholat isyraq sekaligus waktu sholat duha. Kalau isyraq waktunya sebentar, cuma 10 menitan. Tapi kalau duha sampai datangnya waktu sholat duhur, jadi panjang. Isyraq itu 2 rakaat. Sunatnya baca rakaat pertama surat Wadduha, rakaat kedua Alam Nashrah setelah Fatihah. Wadduha Alam Nashrah. Kalau sholat duhanya sunatnya kan kalau enggak Wadduha Al-Ikhlas atau Al-Kafirun Al-Ikhlas kan gitu. Kalau atau wasyamsi waduhaha sama Wadduha digandeng. Rakaat pertama wasyamsi waduhaha, rakaat kedua Wadduha. Terus jangan sampai kita meninggalkan sholat duha gara-gara ndak hafal surat Wadduha. Itu cuma kesunatan. Misal sampai hafalnya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, ya baca Al-Kafirun Al-Ikhlas. Hafalnya cuma Al-Ikhlas tok sama Al-Kausar misalnya, baca itu surat duhanya.
bukan kewajiban, itu cuma sunatnya baca surat itu gitu. Banyak orang yang salah paham, dikira kalau sholat duha itu harus baca surat Wadduha. Tidak seperti itu, ngerti ya? Akhirnya ndak sholat duha gara-gara ndak hafal surat Wadduha. Terus orang sholat itu ndak harus hafal-hafalan suratnya, bisa megang Al-Quran, bisa gini. Nah, ya bisa gini ya, sampean sholat setelah takbir baca Al-Quran megang gini, bisa. Saya dulu sering ngatamkan Quran sambil megang gini kok, sering ketika di pondok. Tapi saya sholatnya di dekat jendela, memang sengaja saya sholat di dekat jendela. Terus Quran yang akan saya baca sudah saya tekuk, saya tandai. Nanti setelah habis takbir langsung saya ambil, langsung saya baca. Rakaat pertama berapa lembar ditaruh, nanti rukuk, sujud, setelah itu berdiri lagi ngambil Quran lagi. Itu. Jadi orang ngatamkan Quran dalam sholat tidak harus hafal Quran, ngerti ya? Di situ perlunya orang ngaji, di situ. Dan orang salah paham, dikira harus hafal itu. Nah, kita lanjut. Nah, di kitab Bidayatul Hidayah, kitabnya Imam Ghazali, dijelaskan kalau kita habis sholat subuh sampai terbitnya matahari, itu sunat tidak berbicara, tidak berkalam selain kalam zikir. Jadi dia setengah jam, nahan mulut itu setengah jam lah. Dari sesudah mengerjakan sholat subuh sampai terbitnya matahari, paling kita sholat subuhnya anggaplah jam 4:30, berarti tulu syamsinya kurang setengah jam. Nah, itu ngempet nak ngomong selain zikir itu setengah jam, nanti sampai terbitnya matahari. Ketika sudah terbit baru kita ngomong, terserah. Kalau dipanggil orang ya pakai isyarah jawabnya. Apa khasiatnya, apa fadilahnya? Pahalanya orang tidak berkalam sehabis sholat subuh sampai terbitnya matahari, sampai habisnya waktu sholat subuh, itu kayak ibadah umroh, ngerti ya? Kayak ibadah umroh. Tapi nanti biar setiap hari kita umroh ya gitu. Makanya saya kalau sholat subuh itu agak mepet-mepet, maksimal kurang setengah jam, nggak awal waktu saya, karena itu termasuk adatul ulama, waktu isfar istilahnya, ketika orang banyak melihat, bisa melihat tanpa lampu, namanya isfar. Itu sunat adatul ulama, adatul ambiya wal auliya, seperti itu. Karena apa? Biar ngempet ngomongnya nggak terlalu lama gitu loh. Nah, nggak berkalamnya. Jadi biar kita umroh setiap hari yang ngempet nak ngomong setengah jam habis sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kan di HP sekarang sudah jelas waktu habisnya sholat subuh sama apa itu irtifa, itu sudah ada keterangannya. Ada keterangannya. Ketika kita sudah masuk waktu sholat subuh, biasanya di digital falak itu tulisannya tulu. Jadi tulu itu kurang berapa jam, kurang berapa menit. Kalau sudah tulu berarti habis sholat subuhnya. Kalau kita kesiangan ya kodoan, bukan adaan lagi, ngerti ya? Kalau kurang 5 menit tulu masih adaan, ngerti ya? Sholat subuh kita paling 3 menit. Ngerti ya? Nah, seperti itu. Dari tulu nanti tulisannya ganti irtifa. Irtifa itu berarti waktu masuknya sholat isyraq sama sholat duha. Nah, kita lanjut. Nah, karena itu Sayyidina Abdullah bin Abbas punya istiqomah seperti itu. Tsumma yusolli duha. Setelah tulu usyamsi beliau masih menunggu, makanya huruf atofnya pakai summa di sini. Summa itu agak lama. Setelah terbitnya matahari, ini tidak langsung masuk sholat duha, masih nunggu setengah jam baru irtifa. Kalau orang tidak pernah ngaji pasti sholat duhanya pas tulu usyamsi. Kalau sudah sholat duhanya pas tulu usyamsi, terbitnya matahari, sholat duhanya tidak sah. Karena apa? Karena waktunya belum masuk. Sama seperti sekarang isya, kita mengerjakan sholat subuh, ya sholat subuhnya tidak sah karena waktunya sholat subuh belum datang, ngerti ya? Nah, itu jadi waktu masuknya sholat duha itu ketika irtifa'us syamsi. Kita lanjut. Setelah mengerjakan sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Tapi ada madhab lain tidak dibatasi rakaatnya.
Madzhab Syafi'i 12 rakaat maksimal. Jadi kalau 12 rakaat itu berapa salaman? 6. 6 salam. Bisa gini kok, enggak langsung sekaligus. Ketika irtifa'u syamsi kita sholat isyraq 2 rakaat, terus sholat duhanya 2 rakaat, 2 rakaat 4 rakaat. Nanti agak siangan dikit jam 9 sholat lagi. Bisa kayak gitu. Melanjutkan. Pokok intinya sampai 12 rakaat. Bisa gitu. Minimal 2 rakaat untuk apa itu? Mensodakohkan tulang persendian kita. Itu dicukupkan 2 rakaat sholat duha. Warji wila baiti. Baru setelah mengerjakan sholat duha, Sayyidina Abdullah bin Abbas pulang ke rumahnya, pulang ke dalamnya. Setelah pulang, fayunadi munadin ala babi baiti. Haddamnya atau santrinya, pelayannya Sayyidina Abdullah bin Abbas menyuarakan di pintu rumahnya. Ala man arada tafsir falyati. Orang siapa yang ingin ngaji ilmu tafsir Al-Quran, ayo datang. Beliau sudah menunggu di rumah, ingin ngajar ilmu. Jadi dipanggil. Yang ingin ngaji tafsir, ayo datang ke rumahnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau sudah pulang dari masjid. Fayadukhulun nas alaihi afwajan. Sehingga banyak manusia waktu itu datang berbondong-bondong. Afwajan, datang berkelompok-kelompok. Datang ke rumah Sayyidina Ibnu Abbas. Setelah santri-santrinya datang di rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas, fayuhaddisum an ayatil Quran. Beliau menceritakan tentang ayat-ayat Quran. Beliau terangkan ayat Quran. Fama min ayatin illa wa ya'rifu annaha makkiyatun. Setiap ayat yang diterangkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau pasti tahu kalau ayat ini turunnya di kota Mekah. Au madaniyatun, ayat ini turunnya di kota Madinah. Wa aina nazalat, dan di tempat mana ayat ini turun. Wa mata nazalat, kapan turunnya, tahun berapa, di mana. Wa fiman nazalat, terus gara-gara siapa ayat ini diturunkan. Terus Sayyidina Abdullah bin Abbas 30 juz itu tahu sejarahnya semua, tahu sababun nuzulnya semua, faktor penyebab ayat ini diturunkan oleh Allah. Kan ayat Quran, Al-Quran 30 juz itu turunnya dalam kurun waktu 23 tahun. Nabi dituruni ayat Quran pada saat Nabi baru dilantik menjadi Rasul di usia 40. Usianya Rasulullah sampai menjelang wafat itu 63 tahun. 63 kurangi 40 jadi 23 tahun. Hurufnya Al-Fatihah 1 surat dan hurufnya An-Nas 1 surat itu 23 huruf. Pembuka Al-Quran 23 huruf, penutup Al-Quran 23 huruf. Itu melambangkan karena turunnya Al-Quran 30 juz selama 23 tahun. 20 tahun ke atas ya. Nah, langsung sekaligus 5 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 7 ayat gitu. Nah, langsung kalau yang sekaligus itu di Inna anzalu fi lailatul qadar itu dari Loh Mahfud ke Sama'id Dunia itu 30 juz. Dari Loh Mahfud ke Sama'id Dunia 30 juz. Dari Loh Mahfud ke hatinya Rasulullah langsung 30 juz. Wa talaqqul Qur'an min ladun hakimin alim. Terus dari langit dunia turun ke bumi itu selama 23 tahun. 23 tahun dalam kurun waktu itu. 5 ayat, 7 ayat, 2 ayat, 1 ayat, 3 ayat itu. Sampai 23 tahun. Tapi sesuai kasus atau problem yang dihadapi Rasul bersama para sahabatnya, bersama kaumnya. Kanjeng Nabi sudah hafal Al-Quran 30 juz sebelum dituruni oleh malaikat Jibril itu. Makanya jelasnya di Al-Quran wa talaqqal Quran min ladun hakimin alim. Kanjeng Nabi itu menerima Al-Quran langsung dari Allah. Jadi langsung masuk ke hatinya itu langsung 30 juz. Cuma malaikat Jibril datang mengirimkan wahyu sesuai kejadian dan kasus yang dihadapi Rasulullah bersama para sahabatnya, bersama kaumnya. Itu sampai 30 tahun. Terus kita lanjut. Tsumma yunadil munadi. Setelah ngaji tafsir Quran hatam, ada yang menyuarakan lagi. Man aradal fiqha falyati. Ayo siapa sekarang yang pingin ngaji fikih? Bab wudu, bab sholat, bab puasa, bab zakat. Ayo datang.
Giliran kalian yang ngepingin ngaji fikih, yang ngaji tafsir pulang. Fayatuna ilai bil masailil awisoh. Kemudian orang-orang yang ngaji kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas datang kepada beliau dengan membawa masalah-masalah ilmu al-awisoh yang sulit dijawab. Wayahulluha, tapi anehnya Sayyidina Abdullah bin Abbas langsung mengupas habis permasalahan itu, diterangkan semua. Ngudari, bahasa Jawa yahulluha itu ngudari, mengupas tuntas, diterangkan semua. Setelah yang ngaji fikih selesai, tsumma yunadi, kemudian diumumkan lagi, man arada ilmal ansab falyati. Siapa yang pingin ngaji bab ilmu nasab, silakan datang. Ini bab nasab saja diterangkan ahlinya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bukan hanya ya Imad saja yang ahli. Tsumma yunadi man aradal adabah. Setelah yang ngaji bab ilmu nasab selesai, diumumkan lagi, man aradal adab falyati. Siapa yang pingin ngaji ilmu adab? Ilmu adab ini apa? Ilmu? Hah? Ilmu? Nah, kalau orang nak pernah belajar kitab kayak gini pasti nerjemah adab itu tata krama. Padahal yang dimaksud adab di sini ilmu sastra bahasa, termasuk balaghah, termasuk ya nahwu sorob, itu ilmu adab, ilmu alat, ilmu adab, ilmu sastra bahasa. Falyati fayadkhulun nas ali afwajan. Orang masuk berbondong-bondong ingin mengaji bab ilmu adab. Yang jelas wa Sayyidina Abdullah bin Abbas fi kulli dzalik, dalam semua ilmu yang beliau terangkan. Beliau diibaratkan bahrun, sebuah lautan, yuzghimu bil ulum, yang meluapkan beberapa ilmu. Dari saking luasnya pemahaman ilmu Sayyidina Abdullah bin Abbas, la yatawaqqafu, lautan ilmu tersebut tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah asad, wala yatalakka'u, dan tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah asad dan tidak akan pernah surut, abadan, selamanya. Jadi ibaratkan laut, lautnya selalu pasang, lautnya selalu meluap ke atas, ke tepi. Wala yazalu kadzalik, beliau istiqomah melakukan hal itu, terus menerus mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya, hatta yu'adzanu duhru, sampai dikumandangkan azan sholat duhur. Jadi kehidupannya setiap hari gitu, sebelum waktu subuh ibadah. Jadi urusan beliau dengan Allah, pacaran dengan Allah sebelum subuh sampai terbitnya matahari, baru sholat duha. Setelah itu berurusan dengan makhluknya Allah sesudah sholat duha sampai zuhur, ngajar ilmu. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi hidupnya diabdikan untuk umat. Fayaqulu, setelah dikumandangkan adzan zuhur, barulah beliau mengatakan, kumu bina ila sholat, marilah kita bersama-sama menunaikan sholat duhur. Qobliyah duhur dulu, baru sholat duhur, baru ba'diyah duhur. Qala, kemudian si perawi yang bercerita qala ini berarti ba'du tabi'in, sebagian santri beliau yang cerita tadi, qala yang terakhir ini, mengatakan bahwa inilah majelis, sebuah majelisnya Abdullah bin Abbas, yahiqqu li Quraisyin, yang berhak bagi orang Quraisy, antufakhira bihi, untuk membanggakan majelis ini, al-Arab wal Ajam, terhadap bangsa Arab dan bangsa non-Arab, bangsa Ajami, al-Majusawi dan Jawahirul Lu'lu'iyah. Dulu ceritanya kan gini, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini di samping misanannya Rasulullah, saudara ibunya Sayyidina Abdullah bin Abbas ini yang bernama Siti Maimunah itu dinikahi Rasulullah. Siti Maimunah ini janda, suaminya mati. Jadi Siti Maimunah ini saudara ibunya Abdullah bin Abbas. Jadi bibiknya kholah, bahasa Arabnya kholah. Kalau bibik dari ayah kan amah bahasa Arabnya. Kalau kholah itu bibik dari ibu. Siti Maimunah ini setelah menjanda dinikahi Rasulullah. Jadi di antara istrinya Kanjeng Nabi yang makamnya tidak ada di Al-Baqi'il Gharqad. Kalau di kitab
Nurul Dolam Senawi Banten menerangkan semua istrinya Rasulullah SAW itu dimakamkan di Al-Baqi, termasuk Siti Aisyah, kecuali 2 orang. Yang pertama Siti Khadijah Al-Kubra, makamnya ada di Mekah, Al-Ma'lah dekat Masjidil Haram. Yang kedua Siti Maimunah, makamnya ada di kota Tanim, dekat Masjid Aisyah namanya. Makamnya ada di sana, Siti Maimunah. Jadi 2 istrinya Kanjeng Nabi yang makamnya tidak ada di Al-Baqi Madinah. Yang lain ada di Al-Baqi. Siti Maimunah ini pada saat Rasulullah ini waktunya ngilir Siti Maimunah, dan rumahnya istrinya Kanjeng Nabi itu ada sendiri-sendiri. Ada masing-masing. Terus yang jadi makamnya Rasulullah sekarang itu rumahnya Siti Aisyah. Memang beliau sebelum meninggal minta izin kepada semua istrinya agar sakit menjelang wafat di rumah Siti Aisyah, minta ridho kepada istri-istrinya. Hanya semua meridhoi sampai dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah. Jadi makamnya Rasulullah itu rumahnya Siti Aisyah. Makanya terus Raudhah, terus di pinggir Raudhah sebelah kanannya Raudhah itu dalamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kalau kita masuk Masjid Nabawi ya, itu dari pintu itu sudah dijelaskan Babu Abu Bakar As-Siddiq, pintu Abu Bakar As-Siddiq, karena itu rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pas pinggirnya Raudhah. Pinggir sisi sebelahnya itu rumahnya Siti Aisyah dengan Rasulullah. Itu. Nah. Setelah Rasulullah didengar kalau mau datang ke rumah Siti Maimunah, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini bersegera mencarikan air wudhunya Rasulullah. Ini ada cerita ini di Sahih Ahmad, Sahih Bukhari, ada Sahih Ibnu Majah. Dicarikan, disediakan air wudhunya. Setelah Rasulullah qadil hajah, ketika itu memang Sayyidina Abdullah bin Abbas ingin dapat ilmu. Apa yang dilakukan Rasulullah sebelum masuk kamar mandi? Khola itu WC lah. Terus ketika keluar, Sayyidina Abdullah bin Abbas ingin tahu. Akhirnya diteliti Kanjeng Nabi ini kalau mau qadil hajah seperti apa. Terus habis keluar dari kamar. Jadi beliau mendengar Kanjeng Nabi sebelum masuk toilet baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Keluar dari kamar mandi ghufranak gitu. Doanya minta ampunan kepada Allah. Nah, itu didengar semua etika-etika masuk kamar mandi. Setelah air wudhu ada di hadapan Rasulullah, Rasulullah tanya, "Man wadu'a hadza?" Siapa yang mempersilahkan air ini? Yang mencarikan air wudhu saya. Wudhu, air wudhu itu wadu. Kalau perbuatan wudhunya itu wudhu. Siti Maimunah menjawab, istrinya Ibnu Abbas. Akhirnya Rasulullah berwudhu. Setelah berwudhu, Ibnu Abbas dipanggil. Mana anaknya? Setelah dipanggil didoakan. Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ada riwayat itu hanya Allahumma faqihhu fiddin saja. Kalau di Sahih Bukhari. Kalau di Sahih Ahmad itu ditambahi wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, ngertikanlah Abdullah bin Abbas, ngerti tentang ilmu agamamu. Bisa memahami tentang agama dan permasalahan-permasalahan ilmu. Wa'allimhu ta'wil, alimkan dia tentang takwil, cara mentafsirkan Al-Quran. Sampai ada tafsir Ibnu Abbas itu ada, ditulis oleh santri-santrinya. Yang ngaji itu tadi nyatet itu. Ngajinya dicatat seperti itu. Jadi kesimpulannya gini lah, kita itu ngabdi kepada guru, kepada ulama itu tidak harus minta izin orangnya. Kayak apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, mencarikan air wudhu Rasulullah. Ini berarti ngabdi kepada gurunya, tidak harus minta izin ke orangnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita itu sunat balas budi kepada orang yang baik kepada kita, dibalas dengan doa baik gitu ya. Jadi Rasulullah membalas ini, membalas kebaikan Abdullah bin Abbas, mencarikan air wudhunya, dibalas dengan doa yang baik. Kalau bisa doanya ya doa tentang ilmu agama. Kalau mau ditambahi ya lancar rezekinya atau apa urusan dunia agama akhiratnya lah. Jadi kalau kita tidak bisa, misal kita nyuruh-nyuruh orang, nyuruh-nyuruh belikan apalah, kita tidak bisa ngasih upah,
kita kasih upah dengan doa yang baik sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hikmahnya cerita ini situ. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sangat alim. Bahkan pada saat turunnya ayat di surat Kahfi itu ada ayat itu loh, yang tentang Ashabul Kahfi. Sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi iddatim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an dhahira wala tastafti fihim minhum ahada. Ini perdebatan di zaman Kanjeng Nabi itu karena orang Kristen itu juga punya kitab Injil. Di Injil juga ada keterangan Ashabul Kahfi, pemuda yang dikejar oleh raja jahat yang namanya Raja Dakyanus. Tentang jumlahnya ini terjadi perdebatan antara orang Islam sama orang Kristen. Orang Kristennya zaman Kanjeng Nabi itu Nasara Najran. Kristen Najran. Najran ini sebuah wilayah antara negeri Hijaz, negeri Yaman, dan negeri Syam. Negeri Syam ini berarti ya Palestina, Irak, itu sekitarnya. Negeri Hijaz berarti Arab Saudi, negeri Yaman, Yaman, Oman sekarang. Berarti yang dimaksud Nasara Najran adalah orang Kristen wilayah benua Afrika. Ya mulai dari itu Eritrea, Ethiopia, kalau dulu bahasanya Habasya, Sudan, wilayah situ. Orang Kristen Najran berdebat dengan orang Islam. Katanya orang Kristen, Ashabul Kahfi itu jumlahnya 3, yang keempat anjingnya. Orang Kristen yang lain bilang, Ashabul Kahfi itu pemuda Kahfi yang sembunyi di gua dari kejaran Raja Dakyanus karena takut dibunuh itu. Jumlahnya ada 4. Yang kelima anjingnya. Tapi menurut orang Islam mendapatkan ilmu dari Rasulullah dari malaikat Jibril dari Allah, jumlahnya Ashabul Kahfi itu 7. Yang ke-8 adalah anjingnya. Makanya ayatnya tadi sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Akhirnya suruh, karena mereka debat orang Islam dengan orang Kristen, Rasulullah sama Allah disuruh menenangkan perdebatan itu. Kul, katakanlah Muhammad, Rabbi Tuhanku a'lamu bi iddatihim, lebih tahu jumlahnya Ashabul Kahfi, ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang tahu hitungan pasti Ashabul Kahfi itu berapa orang, kecuali hanya segelintir orang yang tahu. Pada saat ayat ini turun, Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang gini, ana minal qalil, aku bagian dari qalil yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Ana minal qalil wa dzakarahum sab'ah. Sayyidina Abdullah bin Abbas menerangkan kepada sahabat jumlahnya yang benar 7. 7 orang Ashabul Kahfi. Fala tumari fihim illa mira'an dhahira, maka janganlah kalian berdebat tentang Ashabul Kahfi kecuali dengan perdebatan yang jelas sesuai tuntunan ayat Quran. Sekarang kitab kita Al-Quran, bukan Injil lagi. Wala tastafti fihim minhum ahada. Jangan sampai kalian semua minta fatwa, bertanya tentang Ashabul Kahfi, ngaji kepada ulama-ulama Yahudi, yang jelas kalian akan disesatkan. Wala tastafti fihim minhum ahada, gitu. Abdullah bin Abbas ini, kalau saya baca bertafsir itu, nama yang ditulis Sayyidina Abdullah bin Abbas dari Rasulullah itu ada 7 orang. Insya nanti habis ngaji saya tuliskan. Penting sampean sebut aja. Ashabul Kahfi itu Silimina, Tamliho, Martunus, Nainus, Sariulus,
Zunwanus. Palestatu Yunus. Oh, bahasanya bahasa apa itu? Ibrani. Ini Ashabul Kahfi kan Yordan. Raja Dakyanus yang mengejar Ashabul Kahfi kan kerajaan Romawi. Romawi ya Turki. Romawi Timur. Ya Turki itu. Turki ya kekuasaan Raja Romawi itu sampai Syam, sampai Palestina, sampai Yordan, Lebanon, sampai itu kekuasaannya bangsa Romawi. Kalau Iran kan Persia, kalau ini Romawi. Dari Eropa sampai Asia kekuasaan Romawi. Itu khasiatnya katanya Abdul bin Abbas ada 9. Di antaranya untuk litolab, mencari sesuatu. Kalau nama Ashabul Kahfi ini ditulis, khasiatnya bisa untuk mencari sesuatu yang kita cari. Walil harap, kita lari dari kejaran musuh. Nulis Ashabul Kahfi biar nggak kelihatan, selamat. Di antaranya lagi titif ilharik untuk memadamkan kebakaran. Itu di antaranya. Ditulis terus dilemparkan ke tempat yang terbakar. Di antaranya lagi itu, kok ada 9, seingat saya dari Sayyidina Abdul bin Abbas. Ini yang nerangkan khasiatnya Abdul bin Abbas. Yang jelas Abdul bin Abbas tahu khasiatnya dari Rasulullah. Ini penting. Bahkan ada ulama mengatakan alimu asma'a ahlil kahfi auladakum. Ajarkan nama-nama Ashabul Kahfi kepada putra-putra kalian, kepada anak-anak kalian, karena manfaatnya banyak. Kalau terus ditulis ke kendaraan itu bisa tidak kecelakaan. Kalau ditulis di pintu rumah, tidak ada yang kemalingan. Rumah itu juga tidak kebakaran, ya tidak kemalingan. Kalau untuk bisa ngobati human musallasa, demam tahunan. Kalau kita selalu demam tahunan, pilek, flu setiap hari ya, itu nulis Ashabul Kahfi di kantong. Kalau untuk sudah pusing itu ditulis nama Ashabul Kahfi, terus katanya Sayyidina Abdul bin Abbas diikat di adudul aiman, lengan tangan bagian atas sebelah kanan. Nama Ashabul Kahfi ditulis, terus diikatkan kan. Ya, setelah dilakban ya, terus diikatkan di lengan bagian atas. Adud itu lengan bagian atas. Kalau lengan bagian bawah zira namanya. Adud, lengan tangan kanan bagian atas, bukan tangan kiri. Itu untuk bisa meredahkan pusing. Sampai segitunya khasiatnya nama-nama Ashabul Kahfi. Terus apa lagi ya? Ini gampang nanti saya tuliskan. Lewat di antaranya itu. Oh ya, ini lagi. Untuk nama il-akli, kecerdasan akal. Kalau kita ngaji ngantongi Mas Abdul cepat paham, akalnya main. Nama il-akli, kecerdasan akal. Di antaranya itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.